Di sebuah tanah yang subur dengan hutan lebat, sungai berkelok, dan lautan yang tak berujung, hiduplah dua makhluk perkasa yang menjadi legenda. Mereka bukan sembarang hewan, melainkan penguasa yang ditakuti oleh seluruh isi bumi dan air. Yang satu adalah seekor hiu besar dengan tubuh kokoh bak batu karang, gigi setajam belati, dan mata yang berkilat seperti bara api. Dialah Sura, sang raja lautan. Sementara yang lain adalah seekor buaya raksasa dengan rahang kuat yang bisa menghancurkan batang pohon dalam sekali gigit. Kulitnya keras, sisiknya seperti baja, dan matanya penuh kelicikan. Ia dikenal sebagai Baya, sang penguasa daratan sekaligus sungai. Dari dulu, tak ada makhluk yang berani menentang mereka. Sura, sang hiu, dikenal cepat dan gesit. Siripnya yang tajam membelah air dengan mudah, meninggalkan jejak pusaran arus yang membuat ikan-ikan kecil ketakutan. Ketika ia lapar, tak ada yang bisa menghindar dari kejarannya. Sekali menyergap, buruannya langsung lenyap di telan rahang mautnya. Tidak ada ikan, kura-kura, bahkan paus kecil sekalipun yang bisa lolos darinya. Ia menanamkan rasa takut bukan hanya di lautan luas, tapi juga sampai ke muara sungai yang terhubung dengan wilayah daratan. Baya, di sisi lain, adalah penguasa yang penuh wibawa. Ia tidak perlu berlari mengejar buruannya. Dengan sabar, ia berbaring di tepi sungai, matanya setengah terpejam, tampak seolah sedang tidur. Namun ketika ada mangsa yang lengah, dengan kecepatan mengerikan, ia akan menerkam dan menariknya ke dalam air. Rahangnya begitu kuat hingga tak ada yang bisa meloloskan diri. Hewan-hewan darat takut mendekat ke sungai, sementara ikan-ikan di perairan juga selalu berhati-hati agar tidak ditangkap olehnya. Nama Baya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Sayangnya, meskipun sama-sama ditakuti, Sura dan Baya tidak pernah bisa hidup rukun. Keduanya merasa memiliki kekuasaan yang sama besarnya. Dunia yang luas seakan tidak cukup untuk menampung dua raja yang sama-sama haus akan wilayah dan makanan. Mereka sering berselisih, saling melirik dengan tatapan penuh curiga setiap kali berada di perbatasan antara laut dan sungai. Hewan-hewan lain selalu cemas, karena setiap pertemuan keduanya bisa berujung pertempuran hebat yang mengguncang daratan maupun air. Hingga pada suatu hari yang panas terik, Sura dan Baya bertemu di sebuah tepi sungai yang airnya deras. Udara terasa tegang, seolah seluruh alam menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Sura muncul dari air dengan sirip yang berkilat terkena sinar matahari, sementara Baya merayap dari darat dengan mata yang menyala-nyala. Keduanya saling menatap tajam, tanpa kata. Hanya ada kebencian dan kewaspadaan yang memuncak. Gelombang kecil berdesir, ranting-ranting patah jatuh ke sungai, dan burung-burung terbang menjauh karena merasakan ketegangan itu. Dunia tahu, pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Ketegangan itu akhirnya pecah ketika Sura membuka mulutnya. Dengan suara dalam yang bergetar di air dan udara, ia berkata, "Baya, kita tidak bisa terus-menerus bertarung. Dunia ini luas, tapi perang kita membuat semua makhluk takut dan menderita. Dengarkan aku, lebih baik kita membuat perjanjian. Aku akan menguasai lautan, seluruh samudera dengan segala isinya. Kau, Baya, boleh menguasai daratan beserta sungainya. Dengan begitu, kita tak akan lagi saling mengganggu." Kata-kata Sura terdengar bijak, tapi sorot matanya menunjukkan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Baya mendengus pelan, matanya menyipit, penuh kewaspadaan. Ia tahu Sura tidak pernah benar-benar bisa dipercaya. Namun ia juga bosan dengan perkelahian panjang yang selalu menguras tenaga dan meninggalkan luka. "Baiklah, Sura," jawabnya dengan suara rendah, serak, namun penuh wibawa. "Kau kuasai lautmu, dan aku kuasai daratan serta sungai. Tapi ingat, jangan pernah sekalipun kau melanggar perjanjian ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Udara di sekitar mereka bergetar, seolah bumi ikut mencatat sumpah itu. Hari-hari setelah perjanjian itu terasa berbeda. Laut kembali damai. Ikan-ikan bisa berenang tanpa rasa cemas di lautan luas, karena Sura tidak lagi memburu di sungai. Di sisi lain, hewan-hewan darat bisa datang ke tepi sungai untuk minum tanpa harus takut disergap pertarungan dahsyat di hadapan mereka. Semua makhluk bersyukur karena alam kembali tenang. Dari kejauhan, matahari terbenam tampak indah, memantulkan warna keemasan di permukaan air. Alam seakan tersenyum menyaksikan perdamaian yang tercipta. Namun, kedamaian itu ternyata tidak berlangsung lama di hati Sura. Waktu demi waktu, ia mulai merasa bosan. Hiu yang terbiasa memangsa apapun kini merasa wilayah laut terlalu sempit.
Lebih buruk lagi, rasa laparnya semakin tak tertahankan. Ia mulai melirik arah sungai yang penuh dengan ikan-ikan segar dan gemuk. Godaan itu semakin hari semakin kuat, hingga akhirnya ia berbisik pada dirinya sendiri. Sekali saja aku masuk ke sungai, tidak akan ada yang tahu. Baya tidak akan pernah menyadarinya. Niat licik itu mulai tumbuh, seperti bara api yang siap menyala. Maka pada suatu malam yang gelap, ketika bulan hanya tampak setengah di langit, Sura menyusup ke sungai dengan hati-hati. Air bergelombang kecil saat sirip tajamnya mengiris permukaan. Ia bergerak perlahan, hampir tanpa suara, seolah bayangan yang menyelinap. Ikan-ikan di sungai mulai panik, berlarian ke segala arah, namun tak ada yang bisa lolos dari kecepatan Sura. Dengan rakus ia melahap mangsa satu persatu. Darah segar menyebar di air, dan dalam kegelapan itu, suara kunyahan Sura membuat sungai seperti berubah menjadi tempat horor yang menakutkan. Awalnya, tidak ada satupun makhluk berani melapor kepada Baya tentang apa yang dilakukan Sura. Ikan-ikan sungai gemetar setiap kali melihat bayangan sirip tajam itu menyelinap di kegelapan malam. Udang-udang, kura-kura, bahkan burung air memilih diam 1000 bahasa. Mereka tahu, siapapun yang berani membuka mulut bisa menjadi santapan berikutnya. Suasana sungai berubah mencekam. Air yang biasanya jernih kini sering keruh bercampur darah, meninggalkan aroma amis yang menusuk. Ketakutan merayap ke setiap sudut, tapi semua hanya bisa berdoa agar Baya segera menyadari pelanggaran itu. Hari-hari berlalu hingga tiba suatu pagi. Matahari baru saja naik, menyinari permukaan sungai yang berkilau tenang. Namun di balik ketenangan itu, seekor buaya besar merayap perlahan. Dialah Baya, yang sedang berpatroli memastikan wilayahnya aman. Tiba-tiba ia mencium aroma amis yang tidak biasa. Hidungnya yang tajam mengendus jejak darah. Ia mengikuti arus air, dan betapa terkejutnya ia saat mendapati Sura sedang melahap seekor ikan besar tepat di wilayah sungai. Giginya yang putih berkilau tampak jelas, menggigit dengan rakus, tanpa rasa bersalah. Baya membeku sejenak, lalu amarahnya membuncah. Dasar pengkhianat, raung Baya, suaranya bergemuruh, mengguncang pepohonan di tepi sungai. Air bergelombang hebat saat tubuh raksasanya bergerak maju dengan cepat. Mata Baya menyala merah, penuh murka. Ia menerjang mendekat, membuat lumpur dan air terciprat ke segala arah. Hewan-hewan di sekitar yang mendengar raungan itu langsung kabur ketakutan. Suasana damai mendadak berubah menjadi kengerian. Sungai yang tadi tenang kini bergemuruh, seperti tahu bahwa sebuah pertempuran besar akan segera pecah. Sura tersentak ketika mendengar raungan itu. Ia menoleh, melihat tubuh besar Baya mendekat dengan kecepatan mengerikan. Namun bukannya mundur, ia justru menantang. "Aku tidak takut padamu, Baya," teriaknya. Suaranya bergema di permukaan air. "Sungai ini penuh makanan, dan aku punya hak mendapatkannya. Kau tidak bisa melarangku." Gigi-gigi tajamnya berderit saat ia bersiap menyerang. Amarah menguasai pikirannya, menghapus ingatan tentang perjanjian yang dulu mereka buat. Kini hanya ada satu hal, bertarung sampai salah satu menyerah. Dalam sekejap, tubuh keduanya saling menerjang. Air sungai meledak oleh hantaman mereka. Sura dengan gesit melompat ke arah ekor Baya dan langsung menggigit sekuat tenaga. Gigitan itu begitu dalam hingga darah muncrat ke air. Baya meraung keras. Tubuhnya berputar liar berusaha melepaskan diri. Suara benturan mereka terdengar menggelegar, seperti petir yang menyambar. Ikan-ikan panik berlarian. Burung-burung terbang meninggalkan sarangnya. Sungai itu kini bukan lagi tempat tenang, melainkan arena pertempuran yang mengerikan antara dua penguasa yang haus kekuasaan. Baya menahan rasa sakit yang luar biasa di ekornya. Darah segar mengalir deras, mewarnai air sungai jadi merah pekat. Namun amarahnya membuatnya tak kenal takut. Dengan gerakan mendadak, ia memutar tubuhnya dan menyerang balik. Rahangnya yang perkasa menjepit ekor Sura hingga terdengar suara retakan. Sura meraung kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Air berputar seperti pusaran badai, menciptakan arus kuat yang menyeret ranting dan lumpur. Pertarungan itu bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan pertarungan harga diri dua penguasa besar. Tubuh mereka terus saling berbenturan. Setiap kali Sura menghantam, Baya membalas dengan kekuatan berkali lipat. Suara gigi beradu, suara air bergemuruh, semuanya berpadu menciptakan simfoni peperangan yang menakutkan. Pepohonan di tepi sungai tumbang, burung-burung beterbangan dalam kepanikan.
Bahkan tanah di sekitar sungai bergetar seolah ikut merasakan kedahsyatan duel itu. Hewan-hewan lain hanya bisa bersembunyi, tak berani melihat langsung karena takut terseret ke dalam pusaran kemarahan dua raksasa tersebut. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya kekuatan Sura mulai melemah. Ekor yang tergigit hampir putus membuat gerakannya melambat. Darah terus keluar dari lukanya, mengaburkan pandangan di air. Ia masih berusaha menyerang, namun tenaganya terkuras. Baya, meski tubuhnya penuh luka dan ekornya bengkok akibat gigitan lawan, tetap berdiri tegak mempertahankan wilayahnya. "Pergi dari sini, Sura!" raungnya dengan suara mengguncang. "Sungai ini bukan tempatmu." Kata-kata itu terdengar seperti vonis akhir bagi Sang Hiu. Dengan sisa tenaga, Sura meronta dan akhirnya melepaskan diri dari cengkeraman rahang Baya. Tubuhnya berbalik cepat, menembus arus sungai yang deras, dan melarikan diri menuju laut. Siripnya yang dulu berkilat kini penuh luka, ekornya hampir putus, membuat gerakannya terseok-seok. Baya tak mengejar. Ia hanya menatap tajam ke arah lawannya yang menghilang di kegelapan air, sambil menahan rasa sakit di ekor yang kini membengkok selamanya. Dua penguasa itu sama-sama terluka parah, namun hanya satu yang mampu mempertahankan wilayahnya. Peristiwa dahsyat itu tak pernah dilupakan penduduk sekitar. Mereka menyaksikan sungai berubah jadi lautan darah, mendengar raungan dua makhluk perkasa yang mengguncang bumi. Pertarungan antara Sura dan Baya menjadi legenda, sebuah kisah tentang pengkhianatan, keberanian, dan harga diri. Untuk mengenang kejadian itu, mereka menamai wilayah tersebut Surabaya, gabungan dari nama dua hewan perkasa yang pernah bertarung hebat di sana. Nama itu kemudian menjadi lambang keberanian, kekuatan, dan keteguhan hati bagi kota yang berdiri di atas tanah penuh sejarah itu.